Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proses akuntansi dalam mengidentifikasi, mencatat, membukukan, menganalisis, dan melaporkan transaksi perusahaan dengan anggota kami yang bernama Nur Hikmah Finda Safitri dan Rina Dewi Raspati. Berikut untuk penjelasannya. Proses akuntansi adalah fondasi dari sistem informasi keuangan suatu perusahaan. Dalam makalah ini, kita akan mengulas langkah-langkah utama dalam proses akuntansi yang mencakup mengidentifikasi, mencatat, membukukan, menganalisis, dan melaporkan transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, selain itu, kita akan menjelaskan juga accounting cycle dalam satu periode yang mencakup berbagai tahapan dalam menciptakan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Berikut adalah contoh dari siklus akuntansi, dan kami akan bahas satu persatu untuk penjelasannya. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Identifikasi transaksi adalah langkah pertama dalam proses akuntansi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas, keluar, memo penghapusan, piutang dagang, dan lain sebagainya. Bukti-bukti tersebut tentu saja harus sah dan telah diverifikasi. Contoh kasusnya, perusahaan ABC menjual produk senilai 10 juta kepada pelanggan A pada tanggal 1 Oktober 2023. Yang kedua, menganalisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Biasanya, sistem pembukuan menggunakan double entry system, di mana setiap transaksi yang dicatat akan berefek terhadap posisi keuangan yang didebit dan dikredit dalam jumlah yang sama. Maka itu, setiap transaksi mempengaruhi sekurang-kurangnya dua rekening pembukuan. Kita dapat menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Contoh kasusnya, perusahaan ABC menganalisis transaksi yang harus diidentifikasi, dicatat, dan dianalisis. Dan yang ketiga, mencatat transaksi dalam jurnal umum. Setelah transaksi diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mencatat dalam jurnal umum. Jurnal umum adalah buku catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi perusahaan secara kronologis. Contoh kasusnya, pada tanggal 1 Oktober 2023, perusahaan ABC mencatat penjualan 10 juta kepada pelanggan A dalam jurnal umum dengan entry sebagai berikut. Akun debit piutang usahanya 10 juta rupiah, akun kredit pendapatan penjualannya 10 juta rupiah. Keempat, memposting ke buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, data tersebut harus dipindahkan ke buku besar. Contoh kasusnya, perusahaan ABC menganalisis transaksi yang harus diidentifikasi, dicatat, dan dianalisis dalam tahapan siklus akuntansi. Kelima, menyiapkan neraca saldo. Setelah transaksi diposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo. Neraca saldo adalah ringkasan saldo akun perusahaan pada akhir periode tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Contoh kasusnya, pada akhir Oktober 2023, perusahaan ABC menyusun neraca saldo yang mencantumkan saldo akun piutang usaha dan pendapatan penjualan. Keenam, membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting neraca saldo disesuaikan. Pada akhir periode akuntansi, seringkali diperlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Tergantung pada posisinya, saldo terbagi menjadi aktiva dan pasiva. Kemudian disusun sehingga kedua saldo jumlahnya sama besar. Contoh kasusnya, pada akhir Oktober 2023, perusahaan ABC menyesuaikan neraca saldo dengan mencatat depresi aset dan pencatatan pendapatan yang belum tercatat. Yang ketujuh, membuat neraca lajur. Setelah penyesuaian selesai, neraca lajur dapat disiapkan. Pada tahapan siklus akuntansi ini, kita perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Contoh kasusnya, perusahaan ABC membuat neraca lajur yang mencantumkan saldo akun piutang, usaha, dan pendapatan penjualan selama bulan Oktober 2023. 8. Menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan yang disusun meliputi laporan laba rugi, laporan perusahaan modal,
neraca perusahaan, dan laporan arus kas. Contoh kasusnya, perusahaan ABC menyiapkan laporan laba rugi dan neraca pada akhir tahun 2023 berdasarkan data akuntansi selama tahun tersebut. 9. Membuat ayat jurnal penutup dan posting. Setelah laporan keuangan disiapkan, tahap terakhir dalam accounting cycle adalah penutupan buku. Contoh kasusnya, pada akhir tahun 2023, perusahaan ABC menutup akun pendapatan penjualan ke ekuitas pemilik. Yang ke-10, menyiapkan neraca saldo setelah penutup. Setelah penutupan buku, neraca saldo akhir dapat dipersiapkan. Singkatnya, neraca saldo hanya menunjukkan saldo untuk rekening yang permanen saja. Tujuan adanya penyusunan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan serta keseimbangan saldo. Contoh kasusnya, pada akhir tahun 2023, perusahaan ABC membuat neraca saldo akhir untuk mencantumkan saldo akun setelah penutupan buku. 11. Penyusunan jurnal pembalik atau tahap opsional siklus akuntansi. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Contoh kasusnya, perusahaan ABC mengadakan kampanye iklan di bulan Oktober dan mereka telah mencatat biaya iklan sebesar 10 juta rupiah dalam jumlah umum pada akhir Januari. Namun, setelah penutupan periode, mereka menyadari bahwa sebagian dari biaya iklan tersebut seharusnya diakui sebagai aset dan dialokasikan sepanjang beberapa bulan ke depan. Berikut adalah contoh kasus tahapan proses akuntansi dari identifikasi transaksi, lalu mencatat transaksi, membukukan transaksi, menganalisis transaksi, melaporkan transaksi. Kesimpulannya, proses akuntansi adalah pondasi utama dalam mengelola informasi keuangan perusahaan. Dalam satu periode akuntansi, langkah-langkah seperti mengidentifikasi,